Terus bapakku buka surat itu dan isinya aku dikeluarkan dari sekolah. Ya, halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku, Mbak Yuga. Dan kali ini, untuk kalian yang baru datang silahkan subscribe, dan yang udah subscribe thank you banget. Ini hampir 400 subscriber ya, thank you pokoknya. Dan semoga aku terus semangat buat bikin video dengan berbagai cobaan ini. Oke, kalau kalian lihat video ini tanggal 7 Mei, artinya kita sama-sama merayakan ulang tahunku yang ke-22 tahun. Ya, di 7 Mei 2020. Dan kali ini aku bakal ceritain kisah hidupku, sedikit kisah hidupku tentang aku yang pernah dikeluarkan dari SMP waktu itu. Ya, pernah di drop out, di DO, dikeluarkan secara tidak hormat saat aku SMP. Nah, kenapa bisa kayak gitu dan aku bakal ceritain di video ini. Oke, karena lagi corona di luar sana dan aku mengambil cara ini untuk merayakan ulang tahunku yang ke-22 tahun. Ini agak miris tapi ya nggak masalah, yang penting aku bareng kalian deh. Oke. Dan ini aku udah siapin beberapa di sini buat teman-teman, tolong respectnya ya. Dan yang baru datang pokoknya subscribe. Thank you yang udah subscribe. Semoga aku bikin video yang lebih bagus lagi dengan berbagai cobaan-cobaan yang ada di dunia ini. Panas, sedih lah pokoknya. Tapi seneng deh, dia ulang tahun tapi nggak bisa ngerayain sama siapa-siapa. Ya udahlah ginilah, udah. Ya ini nih cerita hidupku. Jadi teman-teman, percaya atau enggak, bukan, percaya nggak percaya, waktu SMP dulu aku pernah dikeluarkan. Nah, banyak yang nggak menyangka. Oke, aku liatin beberapa gambar ya yang kira-kira bikin orang-orang nggak nyangka kalau aku pernah dikeluarin waktu SMP ini. Iya, aku pernah jadi maskot, sebutannya Pak E waktu itu ya, di prodi aku di kampus. Nah itu tuh ya dia harus bijaksana, harus bagaimana, dan itu memang aku yang udah berubah, aku yang udah berusaha untuk jadi orang yang lebih baik. Tapi emang bener aku pernah mengalami masa-masa dimana aku nakal banget waktu dulu. Ya itu, terus apalagi ya, mungkin ini hal-hal yang pernah sedikit aku capai, mungkin ya segelintir prestasiku yang nggak banyak-banyak banget dan nggak wow-wow banget, tapi itu kayak nggak mungkin deh kalau Bayu tuh pernah dikeluarkan waktu sekolah. Tapi memang benar teman-teman, aku pernah dikeluarkan waktu SMP secara tidak hormat bahkan. Ini, oke, dari awal ya, dari awal kisah hidupku. Aduh, ini romantis banget nih, aku mau ceritain kisah hidupku. Jadi aku itu anak yang cukup unik waktu bayi karena aku dikandung selama 12 bulan tahun 1 tahun. Biasanya orang-orang tuh dikandung, mungkin kalian di kandungan tuh 9 bulan 9 hari 10 hari ya, terus atau 9 bulan 8 bulan hampir 9 bulan terus lahir. Tapi aku di kandungan selama 12 bulan atau setahun, dan sampai sekarang itu menjadi ciri khasku di kampung halamanku. Mereka tuh ya sedikit mengenang aku gitu karena waktu aku lahir aku udah punya gigi satu. Jadi waktu aku lahir dulu aku udah punya satu gigi susu. Gigi susu tuh gimana sih? Gigi empuk itu mungkin ya, kayak susu. Susu empuk. Oh, ya pokoknya susu. Gigi susu itu. Bahkan bidan yang melahirkan aku, yang membantu ibuku lahiran waktu itu masih ingat sampai sekarang. Oh, Bayu ya yang dulu lahir udah ada giginya ya. Dikira nasi digini-giniin, ternyata gigi. Itu. Terus aku lahir tuh hampir mati karena aku lahir bareng air ketuban. Katanya ibuku ya, karena aku nggak tahu waktu aku lahir dulu gimana, tapi katanya kayak gitu. Oke, itu ceritanya. Terus aku juga punya penyakit asma dari kecil, asma turunan dari bapakku. Dan karena aku punya penyakit asma, jadi kalau aku melakukan kegiatan yang sedikit bikin aku capek atau capek berat gitu, itu bikin aku pasti asmaku kambuh. Nah itu terus berlangsung sampai aku SMP, dan beberapa bulan kemarin kambuh lagi walaupun aku udah lama banget nggak kambuh. Nah tapi setelah aku tumbuh besar, ternyata asma aku itu nggak bikin aku jadi anak yang pendiam, tapi pecicilan ya bla 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 gitulah. Aku pokoknya banyak keunikan, bahkan ini agak loncat-loncat ya teman-teman ya.
Jadi tahu dot, ngedot ya, ngedot itulah botol dot itu ya kayak gitu ngedot. Ngedot itu apa namanya? Pokoknya anak bayi gitu ngedot itu. Aku berhenti ngedot tuh kelas 3 SD. Nah, ini aku baru buka di sini. Orang-orang tuh berhenti ngedot waktu dia bayi mungkin ya atau balita. Aku waktu 3 SD, kelas 3 SD baru berhenti ngedot. Kalau teman-temanku ke rumah aku malu, aku sembunyiin dotku kayak gitu-gitu. Nah, aku tumbuh besar, aku jadi anak yang pecicilan banget. Pokoknya gitulah. Terus aku juga dulu pernah mati gara-gara mutaber. Ya, mutaber, penyakit gitu. Eh itu bikin aku waktu itu katanya banyak konsumsi obat kimia gitu. Terus bahkan rambutku digundulin, aku diinfus banyak tempat. Dan percaya nggak percaya, kalau kumpul keluarga, itu cuma aku satu-satunya cucu dari kakekku yang badannya pendek. Di keluarga ibu walaupun maupun keluarga bapak, dari badannya pendek sendiri dan saudara-saudaraku badannya tinggi-tinggi. Nah, dari badan pendekku itu, aku sering banget dibully. Aku sering banget dibully dari waktu aku SD. Pokoknya gitulah, sering banget lah dibully. Kalian yang berbadan pendek mungkin pernah ngalamin dibully kayak gitu. Nah, bulian itu yang bikin aku memberontak. Yang bikin aku jadi pecicilan, aku buktiin kalau aku kecil tapi aku tuh punya mental yang bagus gitu. Ya pokoknya gitulah. Di banyak segi waktu aku SD ataupun TK, walaupun aku pendek, aku terkenal dengan punya sedikit prestasi. Waktu aku SD itu aku pernah ikut olimpiade. Walaupun nggak pernah menang ya, olimpiade konyol. Nggak ikut olimpiade gitu pokoknya. Walaupun nggak pernah menang tapi ikut lah. Terus aku juga suka olahraga walaupun aku punya asma. Aku terjang aja gitu. Aku waktu itu ikut lomba lari, ya gitulah, volley jadi toser ya gitulah pokoknya. Terus itu semua berubah waktu aku SMP. Jadi aku jadi anak kebanggaan di keluarga, cukup dikenal karena aku sering dapat ranking, sering ikut olimpiade. Dah itu juga tuh. Ranking tuh sebenarnya tuh aku nggak setuju loh kalau ada ranking-ranking kayak gitu. Karena itu ternyata berdampak yang nggak sepenuhnya baik. Contohnya ke aku. Aku sering dapat ranking, dapat piagam. Ya ranking itu yang parah. Nah, saat aku nggak dapat ranking tuh tekanannya wow. Dan aku saat aku dapat ranking satu, itu juga aku punya tekanan gimana caranya aku mempertahankan ini ya. Kalau aku nggak mempertahankan ini nanti pasti aku dapat cap yang negatif ya. Dan itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar terjadi saat aku nggak dapat ranking satu, tertekan karena kadang-kadang orang tuaku jadi bersikap beda sama aku. Terus kadang-kadang aku beliin ini sepeda kalau kamu dapat ranking satu. Itu kadang-kadang bikin tekanan yang wow, bikin capek, capek banget. Apa harus kayak gini ya? Terus terang kayak gini, bukan orang tua aku yang paling parah tuh kadang-kadang sekitar yang kamu ranking berapa kemarin? Terus saat aku gak ranking satu, orang tanya gitu kan, anak kecil digituin kan rasanya wah, sakit rasanya gitu. Terus kelas satu masih kayak gitu, aku ngerasa aku dulu lebih pintar daripada sekarang. Ya kayak gitulah pokoknya. Aku waktu kelas satu SMP itu bahkan kadang-kadang guruku tanya, kamu jawabannya apa, terus saat sampai aku dilewatin karena menurut mereka aku pasti bisa jawab karena biasa untuk jawab kayak gitu. Ini bukan sombong ya teman-teman, ini aku cerita real kayak gitu faktanya. Dan aku itu punya sedikit kelemahan, ya enggak sedikit, banyak kelemahan, maksudnya di bidang akademik sekarang itu susah dalam bahasa Inggris. Padahal waktu itu aku inget banget waktu SMP, aku rasa aku tuh pinter bahasa Inggris loh. Tapi semua berubah itu semenjak aku ya masuk ke pergaulan bebas. Waktu kelas 2 SMP, aku walaupun anaknya lumayan berprestasi di sekolah, tapi aku tetap aja dibully karena badan pendekku. Nah, makanya saat kelas 2 SMP aku dapat banyak teman-teman yang punya power. Terus di situ aku jadi arogan. Di situ aku jadi arogan banget. Aduh, sedih kalau inget ini. Uh, bahkan aku pernah malak teman-teman
mintain uang ke mereka kayak gitu gitu. Semereman itu aku waktu SMP dulu. Aku tahu kalian mungkin ada yang lebih bandel, tapi ini bandelku dan ini terkenal banget di kampung halamanku sampai sekarang bahwa ya Bayu itu ya kayak gitu. Bayu itu ya seburuk itu. Terus eh, setelah aku banyak temen yang punya banyak power, aku menindas orang lain bla bla, aku kena senjata makan tuan. Jadi eh, kayak teman-temanku yang mungkin karena aku arogan bla bla itu bikin aku banyak musuh, banyak yang nggak suka sama aku. Akhirnya aku tambah tertekan. Setelah aku sok-sokan jadi hebat, terus itu udah menghancurkan aku, itu menghancurkan aku pertama kayak gitu tuh. Terus buat teman-temanku yang pernah aku sakitin, pernah aku palak dulu, ya pokoknya pernah aku sakitin waktu aku bandel, aku minta maaf banget. Di 22 tahunku ini kita udah dewasa dan aku minta maaf ke kalian. Semua kita udah saling memaafkan apapun kesalahan aku ke kamu, kesalahan kamu ke aku. Mungkin kalau teman-teman di desaku bakal lihat video ini ya, mungkin mudah video ini untuk sampai ke kalian. Pokoknya aku minta maaf atas kebandelanku dulu. Nah itu karena aku bandel kayak gitu, itu jadi senjata makan tuan buat aku waktu itu. Terus banyak yang membuli aku lebih parah daripada fisik. Nah di bulian itu aku pengen banget lebih dari mereka. Nah aku salah ambil ini dan aku males males sekolah karena ketemu mereka lagi, makanya aku sering bolos. Ini aku sering bolos, aku cari temen yang kira-kira punya power dalam tanda kutip negatif powernya. Gimana caranya aku bisa lebih ditakutin daripada uh, orang-orang yang bully aku. Akhirnya ya tanpa sadar aku bandel banget. Waktu itu aku sering banget bolos, karena aku sering banget ngajakin teman-teman buat bolos. Halo Angga, Aldo, teman-temanku semuanya yang pernah aku racuni buat aku ajak bolos bersama, minta maaf ya. Apalagi Aldo, kita inget banget waktu itu aku pernah bolos sambil bawa miras, dan ada bawa polisi. Kita dikejar-kejar polisi, kita lari kocar kacir gitu pokoknya. Udah inget banget zaman-zaman itu. Ya, aku cari power di mana orang-orang bisa dukung aku bisa lebih hebat daripada orang-orang yang bully aku. Tapi ternyata itu bikin aku tambah nggak ke situ arahnya. Jadi bikin aku tambah bandel banget. Seringkali bapakku stres. Aku pernah punya gitar baru waktu itu. Aku udah seneng main musik dari kecil ya teman-teman ya. Pokoknya main-main gitar gitu dari SD. Waktu SMP aku dibeliin gitar baru. Dan itu hancur waktu bapakku murka karena aku ketahuan minum minuman keras dan ngerokok waktu aku SMP. Aku marah. Pokoknya bapakku seorang guru, bapakku aktivis di gereja. Anaknya kayak gini. Itu waktu itu bikin bapak malu banget. Ya gitu, minta maaf juga buat bapak. Pokoknya bikin bapak marah banget waktu itu. Bapak mama marah. Terus ya di sela-sela itu aku tetap jadi Bayu yang bandel banget. Kadang-kadang aku bolos untuk judi ayam. Jadi kakekku itu terkenal dengan orang yang punya ayam petarung waktu muda dulu. Masih waktu kakekku masih ada, dan orang-orang percaya bahwa itu nurun ke aku. Di situ aku sering banget ya selain belajar rokok, minum minuman keras, bolos. Dan kadang-kadang aku bolos itu aku adu ayam teman-teman. Aku judi ayam waktu itu tren banget, kita judi ayam. Pokoknya aku pelihara ayam dan bapak waktu itu taunya ya aku pelihara ayam aja, nggak main judi. Tapi bapak sempat bingung, kok ini anak kecil temannya tua-tua. Nah gitu. Kalau teman-teman tahu, botoh itu orang yang punya ayam, orang yang sering ngadu ayam gitu. Nah aku tuh teman-teman sama mereka, teman sama orang-orang yang udah tua-tua itu, ngurusin ayam-ayam mereka karena aku dipercaya bisa ngurus ayam tuh bagus. Ayamku lumayan bagus, bahkan aku sering jual telur ayam karena ayamku terkenal bagus. Dulu telur ayamku tuh laku,
25.000 telurnya doang. Ya kayak gitu pokoknya, aku adu ayam sampai teman-temanku tak aja kalau aku nggak punya uang, kita patungan buat sama-sama adu ayam, dimana cukup kan uang orang dewasa nggak mau adu ayam uang kecil, makanya kita kadang-kadang sungsuman. Parahnya lagi, kadang-kadang aku ambil beras di rumah, aku nyolong berasnya mamaku. Astaga. Terus aku jual. Itu tuh buat hal negatif di luar sana. Parah kan? Separah itu nakalku dari anak yang berprestasi, dikenal berprestasi, terus jadi bandel banget waktu SMP kelas 2. Nah, karena aku bolos, sering adu ayam, sering berantem malak, terus sampai pokoknya sering berantem. Karena dulu tuh di sekolahanku kadang-kadang ada berantem antar geng gitu. Ya gitulah, kadang-kadang aku ketarik, aku kena banyak banget teman-teman yang bandel, yang lihat ini ya, teman-temanku yang dulu pernah bandel bareng pasti inget banget cerita itu. Yang parah karena aku jarang masuk sekolah. Kemarin adikku habis ngomong, lihat rapotku waktu SMP, dia heran karena di kelas 1 itu aku dapat nilai yang 8, 9, berapa. Saat SMP kelas 2 itu, percaya nggak percaya, nilai aku tuh 4, 3, 5 karena aku jarang masuk. Dan aku alfa sekitar 30 sampai 40 kali nggak masuk. Dan waktu itu aku nggak berani bawa rapotku pulang, rapotku terus dilaci. Aku nggak pernah bawa rapotku pulang karena takut bawa marah. Dan ini juga aku pesen buat keluarga-keluarga di luar sana, keluarga muda maupun keluarga yang udah punya anak yang sekolah, tolong jaga kerukunan. Waktu itu aku inget kenapa aku bisa kayak gini, maksudnya kayak gitu. Waktu itu aku bisa bandel kayak gitu karena keluarga aku sedikit nggak baik-baik aja. Mamaku, bapakku yang dulu tensinya bagus ke aku jadi berkurang. Itu yang bikin aku memberontak jadi anak yang bandel. Karena aku ngerasa beda, nggak kayak dulu lagi. Aku kayak nggak dapat perhatian yang seperti dulu lagi itu. Ya, bapakku orangnya tegas banget. Kalau mungkin bapak nggak tegas, kayaknya aku nggak bakal bisa berubah jadi kayak sekarang ini. Mamaku juga orangnya ngimbangin bapakku, dia lembut banget. Kadang-kadang kalau bapakku marah ya cuma ngelindungin aku kayak gitu. Bapakku kalau marah ya kayak gitu, mengerikan intinya. Tapi aku jadi anak yang bandel banget. Aduh, parah lah kalau inget zaman dulu tuh, sedih pokoknya. Nah, karena aku jarang masuk, karena apa? Aku banyak kasus di sekolah. Orang-orang kenal aku jadi anak yang bandel banget. Bapak malu. Pokoknya, aduh, cerita zaman dulu tuh kayak gitu. Akhirnya aku dikeluarkan dari sekolah. Aku dipanggil di kantor. Aku dikasih surat suruh ngasih ke orang tua aku. Oke, dan aku pulang. Aku bilang sama mama bapakku. Aku megangin mama bapak. Pak, Ma, ini ada surat dari sekolah. Dan aku tahu ini isinya pasti nggak menyenangkan. Terus bapak buka surat itu. Terus bapak buka surat itu, isinya intinya aku dikeluarkan dari sekolah. Wah, jadi nangis kan, jadi sedih kan. Ya udah nggak apa-apa ya. Aku juga pingin banget sharingin ini ke banyak orang. Dan nanti kalau subscriberku, puji Tuhan, dan semoga aja udah banyak, mungkin aku bakal ceritain ini kembali. Ya kalau nggak ke YouTube, mungkin ke orang lain saat ngajar atau apa. Kembali ke tadi, bapakku sama ibuku tak kasih surat, Pak, ada surat dari sekolah. Terus bapakku buka surat itu, dan isinya aku dikeluarkan dari sekolah. Terus aku cuma diem aja. Terus bapak nangis, bapak ibuku nangis.
Itu pertama kalinya aku ngelakuin hal yang negatif banget. Tapi bapak nggak marah. Bapak nangis, ibu nangis, bapak nangis. Terus pokoknya lihat orang tua aku nangis di depanku waktu itu bikin aku hancur banget rasanya. Kayak ya Tuhan, orang tua aku tuh seorang guru, bapakku guru SD. Terus juga dipandang di masyarakat dengan kebaikannya, anaknya dikeluarkan dari sekolah gara-gara bandel. Bahkan di desaku terkenal aku sebandel apa. Orang-orang di desaku tahu semua. Makanya saat sekarang aku udah kayak gini, waktu SMA aku udah tobat, aku mencapai hal-hal yang gak pernah aku impikan dulu. Saat aku kuliah, makasih banget buat alma materku. Pokoknya thank you buat semua orang yang dukung aku. Terus mereka bisa lihat aku, ya ampun Bayu bisa berubah so bagus ini. Sampai aku kuliah di pendidikan, mereka ngomong, engkau nek anak didikmu kayak kamu gimana Bay, senakal kamu gimana Bay, sampai kayak gitu. Ya, intinya bapak nangis, liatin orang tua aku nangis waktu itu. Aku masih SMP, aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin, nggak tahu. Aku cuma mikir ini salahku. Terus mama bapak pelukan, bapak pokoknya mama nenangin bapak gitu. Aku cuma diem aja. Terus bapak pergi, bapak ke sekolah. Bapak ke sekolah buat mohon bisa nggak kalau aku sekolah lagi. Ternyata pihak sekolah nolak aku. Dan ini juga yang aku nggak tahu, kenapa kalau dikeluarkan dari sekolah di negeri itu bakal susah cari sekolah lagi. Itu terjadi sama aku. Setelah aku dikeluarkan, semua beda. Bapak kayak lebih sayang sama aku. Setelah aku dikeluarkan itu, malah aku ngerasa keluarga aku lebih damai, lebih hangat daripada biasanya. Terus aku dibeliin motor baru buat sekolah, motor Vega ZR waktu itu, motor pertama aku. Terus cari sekolah di mana-mana tuh susah karena orang tahu Bayu yang punya background kayak gitu bakal susah cari sekolah, apalagi sekolah di negeri. Sampai aku dapet sekolah di SMP Negeri 1 Sebuti Banyak, ya aku lulusan di situ. Itu sekolah yang mau nerima aku karena waktu itu almarhum Pak Gede itu kepala sekolahnya, itu temen deketnya bapak. Dia mau terima aku asalkan aku mau berubah. Di situ teman-teman, percaya nggak percaya, dalam waktu 2 bulan aku masa percobaan. Pokoknya sampai aku setiap minggu harus ke ruang BK buat konsul-konsul, dan akhirnya aku bisa berubah, bisa sekolah di situ, menetap di situ. Aku punya banyak temen yang baik-baik, walaupun tetap bandelku tuh nggak bisa hilang. Sebenarnya aku tetap pecicilan kayak gitu, tapi aku tahu kalau bandelku yang bodoh, nakal yang bodohku itu menggiring aku ke hal-hal yang merugikan aku sendiri. Aku akhirnya di situ berubah, teman-teman. Percaya nggak percaya, situ aku pingin banget jadi orang yang lebih baik. Aku berubah, pokoknya aku kalau di agama ya, aku pingin tobat nih. Aku nggak mau kayak gitu lagi karena itu benar-benar rusak aku. Aku kekurangan banyak hal, temen, terus perhatian orang lain ke aku tuh udah, Bayu tuh anak nakal kayak gitu tuh susah. Dan mau jadi anak nakal yang mau baik lagi tuh susah banget. Kadang-kadang difitnah, kadang-kadang direndahkan gitu-gitu sering banget. Dan itu aku kayak ngerasa kayaknya aku belum siap nerima ini karena aku masih kecil kan, waktu itu masih SMP. Terus miras, aku percaya banget kalau miras itu efeknya nggak baik bagi otak loh kalau kita kebanyakan. Waktu itu aku ngerasa aku mungkin banyak minum itu, dan aku rasa otakku jadi lebih lemah daripada dulu waktu aku SD, dimana aku sering ikut olimpiade gitu-gitu, kayak aku lemah gitu. Nah di situ aku memutuskan buat berubah.
Ya gitu intinya ceritanya. Aku pernah dikeluarkan dari sekolah gara-gara aku bolos, gara-gara aku lakuin hal-hal yang bodoh sampai orang tua aku nangis. Aku pesen buat kalian semua yang masih remaja, aku tahu pasti kalian gak bisa jauh dari hal-hal yang nakal, yang negatif. Karena kadang-kadang orang ngomong itu mencari jati diri, dan itu biasa terjadi pada beberapa anak. Mungkin buat orang-orang remaja yang di luar sana yang kayak aku, kita semua punya kesempatan buat berubah kok gitu. Dan nakal Duh, aku sambil sedih bingung nih. Nakal yang negatif itu cuma bikin kita rugi. Ingat teman-teman, nakal yang bodoh, nakalmu yang bodoh, yang gak mikir apa-apa, pokoknya kamu brutal apa-apa tuh cuma menggiring kamu ke hal yang bakal merugikan kamu. So akhirnya aku SMA, aku memperbaiki diri, semakin membaik sampai sekarang. Sampai aku bahkan sekarang kalau aku mikir prestasiku yang kecil pun, aku dapat 1 piagam pun, harusnya ya ampun, aku bisa dapat kayak gini di background aku yang senakal itu. Gitu. Ya itu pesannya buat kalian semua, kita semua bisalah berubah lebih baik. Terus Kak Bayu berarti sekarang enggak nakal ya? Nakal. Tapi kayaknya enggak goblok-goblok banget kayak dulu deh. Nakalku udah beda lagi, tapi aku tahu aku harus gimana untuk lebih baik lagi, untuk gak merugikan diriku sendiri. Itu karena aku udah tahu rasanya jatuh karena kenakalanku tuh kayak gitu rasanya. Itulah intinya. Terus aku pesan buat sekolah, semua sekolah di luar sana, tolong pahamin karakter anak-anak di sekolah. Kalau ada bullying yang segitu parahnya, tolong ditindaklanjuti. Karena bisa merugikan bukan hanya anak yang dibully, bahkan keluarga, bahkan masa depan anak tersebut. Kalau ngomong stop bullying, pinginnya kayak gitu, tapi kayaknya susah. Dan untuk teman-teman yang dibully, jangan kayak aku. Jangan kayak aku malah pinginnya lebih apa, itu akan jadi senjata makan tuan. Bahkan teman-teman yang membuli aku waktu itu pernah minta maaf sama aku juga. Waktu SMA, kita sempat chattingan dan dia minta maaf karena aku dikeluarkan dari sekolah. Dia ngerasa nyesel. Gitu. Mungkin bener kata Uus, kalau kita dibully itu tandanya kita harus membuktikan bahwa kita lebih baik, bukan dengan kekuatan, bukan dengan fisik, tapi dengan prestasi. Gitu. Mungkin ini videoku udah terlalu panjang, maaf kalau aku malah sempat mau nangis, bahkan udah nangis ya, sorry ya teman-teman, aku terlalu serius. Aku seneng banget di 22 tahunku ini Tuhan kasih kejutan-kejutan yang luar biasa, kasih aku cobaan yang bisa mendewasakan aku. Selamat ulang tahun buat aku. Selamat ulang tahun buat kalian semua kalau ada yang ulang tahun bareng aku di 7 Mei. Intinya aku sayang diriku sendiri. Aku bersyukur di tahun ini, walaupun nggak banyak yang bisa aku lakuin, tapi setidaknya di beberapa tahun terakhir aku bisa mengukir prestasiku yang nggak pernah aku bayangkan sedikit pun waktu aku nakal dulu, bahkan sampai dikeluarkan waktu aku SMP. Makasih Bapak Ibuku yang udah didik aku sampai sekarang, yang aku belum bisa kasih apapun. Semoga aku bisa jadi anak yang ya walaupun nggak membanggakan, nggak bikin kalian repot atau mikir yang keras sampai sakit, dan nggak bikin Bapak Ibu nangis sesedih dulu lagi saat aku dikeluarkan dari SMP. Itu thank you buat teman-temanku, sahabat-sahabatku yang udah dukung aku dengan apapun yang aku buat, dengan apapun yang aku capai. Makasih sahabat-sahabatku, makasih para mantan yang ya kalau nggak ada kalian mungkin aku nggak jadi kayak sekarang. Makasih juga pacarku yang sekarang, karena udah dampingin aku, bikin aku lebih semangat lagi mengisi hari-hari aku, dukung aku. Pokoknya ya yang paling berpengaruh orang tua aku, terlebih sahabat-sahabat aku waktu SMP, SD, SMA, bagi yang waktu kuliah ini yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Love you guys, see you.